Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemuliaan. Hadis riwayat Tirmidzi. Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono, penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Ranoyoso. Asli putra daerah Ranoyoso ya. Saya sendiri Tegal Bang Sri. Ada yang dari Tegal Bang Sri di sini? Ya. Tegal Bang Sri. Oke. Di sini siapa yang ingin sukses? Angkat tangan. Yang ingin sukses, angkat tangan. Kalau tidak angkat tangan, tidak ingin sukses ya. Siapa yang sukses? Angkat tangan. Ya, angkat tangan. Kuncinya kalau kalian ingin sukses, jauhi narkoba. Kenapa saya buat dasar di sini menjadi sukses itu jauhi narkoba? Karena apa yang disampaikan tadi, bahwa orang yang sudah menjadi pemakai narkoba, dia memiliki masa depan yang suram, bahkan menjadi camat calon mati lebih cepat ya, jalan mati lebih cepat. Seperti apa contohnya? Ini saya kasih sedikit gambaran ya, potret dari pengguna narkoba. Oke. Nah, ini sudah memakai ya. Ini pemakai narkoba, sehingga di sini sudah dimasuki racun badannya, ya, diracuni sendiri. Nah, luka di tangan semakin melebar, jadi luka tak kunjung sembuh, tambah membusuk, ya. Ini masa muda sudah bisa membusuk, penyakitan, ya. Apalagi di sini? Nah, ini dampak karena apa? Saraf otak saraf dan organ-organ tubuh sudah mulai rusak gara-gara narkoba. Lidahnya sudah mulai rusak, tidak merasakan manis, pahit, asin, ya, tidak merasakan ya. Jadi makan serba tidak enak seumur hidup. Coba bayangkan, kalau kalian tidak merasakan rasa, kira-kira enak apa enggak hidup itu? Makan apa aja enggak ada rasanya ya. Nggak enak ya. Ketagihan, kecanduan ya. Jadi otaknya serasa diusuk-usuk jarum setiap hari. Jadi karena apa? Karena sudah ketagihan dan kecanduan ya. Ini sudah seperti hantu ini hidupnya. Matanya merah ya. Ada di sini ya. Cekung dan sebagainya. Badan mulai mengurus, mata cekung ya. Di sini. Ada yang kenal di sini? Foto-foto di depan, ada yang kenal? Ada yang pernah lihat? Di mana? Lihatnya di mana? Lihatnya? Ini apa ini? Sabu-sabu ya. Ini apa ini? Ganja. Ini apa ini? Ekstasi, heroin, putau dan sebagainya. Ini pil-pil yang diselundupkan oleh pengedar ya. Ada yang mengatakan pil koceng, nggak boleh? Pil apa boleh? Pil pate, pil anjing ya, pil koceng ya. Ini macam-macam. Hurufnya K biasanya, ada ya. Ada hurufnya P gitu. Ada yang pernah mencoba di sini? Oh, kirain sudah mencoba. Ini apa ini? Nah, ini bagian dari
zat aditif yang membahayakan. Oke, lanjut. Ya. Jadi narkoba itu ada golongan-golongannya. Ada golongan 1, ada golongan 2, dan ada golongan 3. Golongan 1 berpotensi sangat tinggi ketergantungan. Seperti heroin, ekstasi, dan yang berat-berat itu. Ini sebentar ini ya. Jadi kalau kalian ingin mencapai impian lebih cepat mati, ini pakai yang pertama ini. 6 bulan atau 1 tahun sudah meninggoy ya. Ini 6 bulan ya. Golongan 2 ini potensi tinggi. Kalau tadi sangat tinggi, ini ketergantungan ya. Potensi kedua tinggi ketergantungan, dan potensi golongan ketiga potensi ringan ketergantungan ya. Jadi macam-macam narkoba itu ya. Mari kita simak bersama. Nah, ini namanya opium, heroin atau morfin ya. Ini yang sangat ganas ini ya. Di sini langsung hilang daya ingat di sini. Mata sudah kebalik ya. Bisa pote matanya ya. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau di desa ada biasanya apa itu? Kecubung ya. Kecubung, ya. Banyak. Tidak dicoba. Oh, dicoba ada apa? Karena apa? Karena orang yang ingin mencoba ini memang inginnya sangat tinggi, tapi sesaat. Selanjutnya akan menderita seumur hidup. Pilih mana? Menderita bahagia sesaat tapi menderita seumur hidup, bahagia seumur hidup karena menahan narkoba. Mending bahagia seumur hidup. Ini ganja, ini ekstasi ya, yang diselundupkan biasanya kalau di pesawat ini dimakan ya. Jadi dibungkus plastik, dimakan, lalu disimpan di anggota tubuh, dikeluarkan ketika berak itu, dicari. Itu. Lah, ini contoh orang-orang yang sudah syarafnya rusak, otaknya rusak karena terpengaruh narkoba. Sudah mulai kebakar, sudah mulai hangus, sudah mulai gosong ya. Jadi otaknya gosong. Kalau mau diracun, ya mendingan sekalian pakai pastak atau oradan, bensin, spiritus sama aja ya. Jadi lebih ganas ya. Dan daripada setengah-setengah kan mending sekali langsung beli pastak di toko, beli racun tikus yang mati kering. Dicoba aja langsung, insya Allah keluar darah dari telinganya, selesai ya. Daripada setengah-setengah. Saya berani, saya saya bisa minum miras, saya bisa minum bir katanya. Nanggung, mending pastak sekalian ya. Pastak campur ke aqua, langsung diminum. Nah, positif. Besoknya diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah kembali. Ya. Ini contohnya orang-orang yang sudah otaknya sudah mulai hangus, mulai kebakar gara-gara narkoba ya. Nah, ini organ-organ tubuh yang lain juga ikut rusak. Apa namanya? Dari mata sudah mulai pupilnya melebar ya. Dan semua otak, mulut, jantung, hati, pernapasan ya, pencernaan dan kulit itu semua sudah mulai rusak ya. Nah, itu. Maka kita harus hati-hati, selektif berteman karena dikhawatirkan kita akan dijerumuskan menjadi pengguna narkoba. Oke. Ada yang tahu singkatan narkoba? Apa? Nar itu apa? Itu. Narkoba. Kalau bahasa Arab nar itu api ya. Api. Apoy. Ngakan apoy ya. Psikoterapi.
psikotropika. Dan bahan aditif. Saya tahu, ya, karena remaja-remaja itu keingintahuannya sangat tinggi. Apa? Benar tadi? Eko apa? Eko. Psikotropi? Apa? Bahan aditif. Itu, ya. Perspektif salah tentang narkoba. Nanti kalian di lingkungan atau di pergaulan luas di luar sana pasti banyak perspektif yang mengatakan bahwa mengkonsumsi narkoba membangkitkan rasa percaya diri, katanya, ya. Mempermudah komunikasi, katanya. Menambah kekuatan fisik, narkoba ada yang bahaya, ada yang tidak. Nah, ini apa? Jebakan-jebakan supaya kalian masuk ke dalam grup mereka. Setelah masuk kalian kecanduan, pertama dikasih gratis, minum, biar kalian lebih kuat, minum. Gratis 2 kali, ketiga kalinya sudah mulai berbayar. Berapa? 25 ribu. Baik, katakan pil dan sebagainya, pil 25. Akhirnya meningkat karena kecanduan sudah 100 ribu. Akhirnya 1 juta, 1 pil, akhirnya 10 juta dan bisa jadi 100 juta. Karena sudah ketergantungan. Kalau udah minum seperti disiksa di alam kubur, ya. Jadi kalau sudah gak minum, seperti jantungnya ini seperti ditusuk, disiksa di alam kubur, seperti itu. Harus beli. Akhirnya kalian menjadi sapi perah, menjadi orang yang dikuras habis hartanya. Nah, awalnya dikasih gratis, lama-lama dikuras, berbayar mahal, dan kalian menjadi miskin, kismin, ya, sehingga bahkan sampai meninggal dunia di usia muda. Nah, jadi kalau saya tadi kata kuncinya awal, kalau kalian memang ingin sukses, jauhi narkoba. Gejala-gejalanya ini susah diajak bicara, sulit diajak terlibat dalam keluarga, pulang terlambat, mudah tersinggung, berani bolos. Ini biasanya karena sudah terpengaruh oleh narkoba itu sendiri, ya. Dampaknya sangat banyak. Sering marah-marah, membangkang, bahkan kepada anggota keluarga, menjadi anak durhaka, ya. Bicara cedol, pelo, semboyongan dan sebagainya, ya. Karena sudah menjadi pecandu narkoba. Mengapa orang mengkonsumsi narkoba? Kenapa? Yang sepikiran kalian, kenapa kok mengkonsumsi narkoba? Kenapa? Kayak sakit hati, stres, ya. Apalagi di sini? Kenapa orang mengkonsumsi narkoba? Biar tenang, katanya, ya. Kenapa lagi di sini? Biar yang sini? Kenapa? Orang mengkonsumsi narkoba kenapa? Nah, bisa ringan pikiran, ya. Oke, kita kupas bersama. Di sini orang mengkonsumsi narkoba itu ada 2 faktor. Yang pertama dari dirinya sendiri, internal. Yang kedua dari lingkungan, eksternal, ya. Jadi ada keinginan dari dirinya sendiri, ada keinginan dari pengaruh dari lingkungan juga ada, ya. Yang pertama keinginan mencoba. Nah, remaja biasanya usianya labil, pikirannya mudah terpengaruh, dipengaruhi sedikit, pengen tenang, langsung mengkonsumsi, ya. Tidak tahu itu membahayakan dirinya sendiri. Untuk senang-senang, ya, just for fun, ya. Jadi ada yang ingin senang-senang, pesta narkoba. Ternyata dia sudah mulai keracunan, mulai kecanduan, ketergantungan, akhirnya
cepat meninggal ya. Selesai sudah. Hidupnya selesai, masa depan suram. Pilih mana? Masa depan suram dan masa depan mapan. Pilih mana? Kalau ingin menjadi masa depan mapan, jauhi narkoba. Pelarian dari masalah, stres. Tidak mampu menghadapi tekanan lingkungan. Karena apa? Karena sudah dipengaruhi oleh teman-temannya. Dipengaruhi, ayo beli. Kalau nggak beli kamu nggak enak hidupmu. Setelah beli, tambah gak enak, tambah tersiksa ya. Lingkungan adanya kesempatan ya. Adanya kesempatan tempat hiburan dan ada pengedar narkoba di situ, itu faktor dari luar diri ya. Ajakan, rayuan atau iming-iming. Karena diajak, dirayu, oke, saya ikut. Tidak khawatir tidak ditemani oleh temannya, ya sudah saya ikut sudah. Akhirnya tersiksa seumur hidupmu ya. Kemudahan memperoleh narkoba karena banyak yang mengedarkan. Karena banyak pengedarnya, sehingga dia menjadi pemakai dan pecandu ya. Itu. Siapa yang paling rentan terhadap pengaruh narkoba? Remaja. Kenapa? Karena remaja di sini tidak berada dalam pengawasan orang tua. Orang tuanya broken home. Korban perceraian hanya dengan neneknya misalkan. Ini rentan terpengaruh oleh narkoba. Hidup dalam lingkungan keluarga broken home. Tidak mau mengikuti aturan, tata tertib, mencari sensasi dan merasa dikucilkan, sulit menyesuaikan diri. Ya. Jadi di sini banyak sebab-sebabnya dan target-targetnya itu para remaja ya. Lanjut. Nah, tips dari agar bebas dari narkoba ini. Yang pertama, menghindarkan diri dari narkoba, tingkatkan iman dan takwa. Kalau security, imanan kalian kuat, insya Allah kalian tidak terpengaruh. Kecuali keimanan kalian itu rapuh. Maka bagaimana caranya? Zayyinu buyutakum bisolah wa qiraatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan sholat ya. Kalau iman dan takwamu kuat, insya Allah kalian tidak akan terpengaruh. Siapkan diri dan mental menolak apabila ditawari narkoba. Bisa mengatakan tidak, saya tidak mau itu, saya tidak butuh itu misalnya. Ya, itu untuk menjadi tameng kalian ya. Hati-hati dalam memilih teman bergaul. Teman juga mempengaruhi. Kalau kalian berkumpul dengan orang jualan parfum, kalian wangi apa busuk? Wangi, karena kalian berkumpul dengan penjual parfum. Tapi kalau kalian berkumpul dengan anak yang kriminal, suka mencuri ayam misalkan, suka mengambil barang orang, kira-kira kalian dianggap pencuri apa tidak? Oh, itu temannya itu. Kemarin dia yang pegangkan, tidak mengambil tapi cuma megang tempat ayamnya. Wah, terindikasi ditangkap juga. Masuk di ruangan sempit, berapa katanya Pak Bishir tadi? 1,5 kali 2 meter itu. Mengisi waktu luang, lakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Jika kamu sibuk dengan kebaikan, maka tidak akan sibuk dengan kebatilan. Contohnya, diisi dengan rajin olahraga, rajin ibadah, rajin mengejar cita-cita, berprestasi, belajar. Itu lebih baik ya. Katakan tidak, maaf, saya tidak tertarik. Tatap mata orang yang menawarkan dan katakan, aku ada urusan lain, maaf, aku harus pergi. Nah,
Ini kata-katanya supaya kalian bisa menolak ketika ditawari narkoba. Saya dalam perawatan dokter dan tidak boleh menggunakan obat lain tanpa anjuran dokter. Saya punya sakit paru-paru, saya punya sakit jantung, saya ada liver, sehingga saya tidak bisa mengkonsumsi obatan yang tidak sesuai dengan resep dokter. Ya, seperti itu. Cara menolak secara halus. Say no to drug. Ya. Jadi katakan tidak kepada narkoba. Stop narkoba, raih prestasi, wujudkan Indonesia bebas dari narkoba ya. Jadi caranya seperti tadi, menyibukkan diri dengan kebaikan, maka kalian tidak akan disibukkan dengan kejahatan. Gunakan masa muda dan umurmu untuk memperoleh ilmu. Jangan mau terperdaya oleh rayuan menunda-nunda dan berangan-angan panjang. Start dari sekarang, don't stop learning, jangan berhenti belajar, kejar cita-citamu setinggi mungkin dengan menjauhi narkoba itu sendiri ya. Perjuangan memang ada tantangan yang besar, tetapi keberhasilan juga lebih besar. Ketika kalian menahan supaya tidak terpengaruh oleh narkoba, maka nanti ditunggu sudah dengan perjuangan yang lebih besar, keberhasilan yang lebih besar. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya. Jadi berbanyak doa supaya dijauhkan dari kejahatan, narkoba dan lain sebagainya. Terima kasih. Itulah sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya